Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Samuel 16 ayat 17 berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Saudaraku yang terkasih, dari semula Tuhan telah disembah dengan musik dan puji-pujian. Musik adalah kekuatan yang penuh kuasa yang diciptakan Tuhan untuk menggugah hati seseorang secara khusus. Mazmur 98 ayat 5-6, firman Tuhan berkata, bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Jadi alat musik adalah bagian penting dalam pujian penyembahan. Coba kita bayangkan saja jika di zaman sekarang ini suatu ibadat tidak diiringi oleh alat musik, pasti kita merasa ada sesuatu yang kurang. Begitu juga di zaman Daud. Salah satu alat musik yang sangat terkenal pada waktu itu adalah kecapi. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud sangat pandai memainkan alat musik ini. Salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara, pada waktu itu pasti ada orang lain juga yang memainkan kecapi, tapi mengapa hanya ketika Daud yang memainkan kecapi itu, maka roh jahat lari dari Raja Saul? Apakah karena kecapi dari Saul itu mahal? Ataukah belinya di luar negara yang istimewa, yang terbuat dari bahan-bahan secara khusus? Tidak sama sekali. Bukan karena kualitas kecapinya yang membuat roh jahat itu pergi, tetapi semua tergantung pada siapa yang memainkan alat musik tersebut. Selain karena memang mahir atau pandai memainkannya, Daud diurapi Tuhan. Karena itulah kuasa Tuhan menyertai dia. Itulah kuncinya. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel 16 ayat 23. Saudara, roh jahat tidak takut dengan apapun yang bersifat jasmani, tidak takut dengan apapun yang bersifat lahiriah. Tapi roh jahat akan takut dan lari menjauh daripada kita bila berhadapan dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Daud membuat apa saja yang dikerjakan Daud menjadi berhasil dan membawa dampak yang luar biasa bagi orang lain. Untuk mengalami lawatan kuasa Tuhan, saudara, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu adalah buah dari ketekunan kita. Itu adalah buah dari kedekatan kita dengan Tuhan. Karena itu ingatlah, ketika seseorang karib dengan Tuhan, maka urapan Tuhan, kuasa Tuhan akan diimpartasikan pada orang tersebut, sehingga hidupnya berbeda dengan dunia ini, hidupnya berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Kami berterima kasih untuk pelajaran penting dalam kehidupan kami. Pengurapan Allah itu dicurahkan atas setiap pribadi lepas pribadi ketika kami memiliki hubungan yang karib, hubungan yang erat dengan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa keberhasilan akan kami raih, keberhasilan akan kami peroleh ketika kami hidup dekat dengan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk teguran Tuhan ini. Pribadi Daud menjadi pelajaran penting bagi setiap kami pendengar Bread of Life audio untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan, untuk hidup melekat kepada Tuhan.
Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup dekat dengan Tuhan, hidup kami berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Kehidupan kami berdampak bagi dunia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Di saat ini kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.